Kristologi. Kristologi berasal dari kata Kristus yang mengacu pada Yesus dan kata ologi yang berarti studi tentang. Jadi kristologi adalah studi tentang Kristus, baik Yesus sebagai pribadi maupun karya Kristus. Kristologi memiliki jangkauan yang luas. Hal ini mencakup kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Namun hal ini juga berkaitan dengan keberadaan kekalnya sebelum kehidupannya di dunia, kemanusiaan dan keilahiannya, nubuatan kristologis perjanjian lama, serta kedatangan dan pemerintahannya di masa depan, kehidupan, pelayanan, dan hubungannya dengan Tritunggal Maha Kudus dan umat manusia. Kristologi adalah manfaat rohani yang besar bagi umat Kristiani yang setia untuk mengetahui bagaimana dan mengapa Kristus menyelamatkan umat manusia. Kata kristologi berasal dari dua akar kata Yunani. Yang pertama Kristus, berasal dari kata Ibrani yang artinya adalah Mesias atau yang diurapi, yaitu penyelamat Israel yang dijanjikan. Yang kedua, ologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu logia atau berarti studi tentang. Misalnya, biologi berasal dari kata bios adalah hidup dan logia, berarti mempelajari tentang makhluk hidup. Atau antropologi berasal dari kata anthropos, yaitu manusia, dan logia, berarti mempelajari tentang manusia. Jadi kristologi adalah ilmu yang mempelajari tentang orang yang diurapi, yaitu Kristus. Kristus disamakan dengan pribadi Yesus. Oleh karena itu, kristologi adalah studi tentang Yesus, anak Allah. Kristologi adalah satu dari 3 studi tentang pribadi Tritunggal. 2 lainnya adalah paterologi, studi tentang Allah Bapa, dan pneumatologi, studi tentang Roh Kudus. Tadi kita melihat sejarah kristologi. Orang-orang mulai bertanya tentang Yesus dan siapa dia segera setelah kematian dan kebangkitannya. Dalam Kisah Para Rasul dan surat-surat perjanjian baru, para rasul seperti Petrus dan Paulus mulai memaparkan kristologi, menjelaskan siapa Yesus. Jadi orang-orang percaya dan inkuisitor mula-mula mempunyai banyak pertanyaan dan teori. Mulai dari kaum gnostik yang menolak kemanusiaan Yesus karena tidak sesuai dengan gagasan mereka bahwa dunia material pada dasarnya jahat. Sehingga gagasan Arius yang menggambarkan keilahian Yesus sebagai sesuatu yang lebih rendah dari pada Bapa menjadikannya lebih manusiawi. Pada konsili Nikea tahun 325 Masehi, para pemimpin gereja menyusun pengakuan iman Nikea. Pengakuan iman ini diubah pada konsili-konsili selanjutnya dan bagian tentang Yesus sekarang berbunyi sebagai berikut. Kami percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dilahirkan dari Bapa sebelumnya segala zaman, Tuhan dari Tuhan, terang dari terang, Tuhan sejati dari Tuhan sejati, dilahirkan bukan dijadikan, memiliki esensi yang sama dengan Bapa. Melalui Dia segala sesuatu dijadikan, demi kita dan demi keselamatan kita. Dia turun dari surga, Dia menjadi inkarnasi oleh Roh Kudus dan perawan Maria, dan menjadi manusia. Dia disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita dan dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan besar dalam kristologi, antara lain, siapakah Yesus Kristus? Apakah Yesus itu Tuhan? Bagaimana Yesus bisa menjadi Tuhan sekaligus manusia? Apa maksudnya Yesus adalah anak Allah? Mari kita melihat apa arti kristologi bagi umat Kristiani. Yesus adalah pusat dari kekristenan. Untuk memahami iman kita, kita perlu memahami pribadi yang menjadi dasar iman kita. Ada banyak pandangan tentang Yesus di luar sana. Beberapa orang berpendapat bahwa dia hanyalah seorang guru yang baik. Yang lain percaya bahwa dia hanyalah salah satu dari banyak nabi. Namun Yesus berkata tentang dirinya sendiri, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Keselamatan kita secara langsung bergantung pada apa yang kita percayai tentang Kristus. Akankah kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Namun kristologi lebih dari itu. Kristologi juga merupakan cara untuk mengenal Yesus, untuk belajar lebih banyak tentang Dia. Yesus juga mengetahui segalanya tentang kita masing-masing. Namun tahukah kita tentang Dia? Mari kita lihat dalam Perjanjian Baru. Banyak bagian dalam Perjanjian Baru yang secara eksplisit menegaskan kekekalan Yesus Kristus. Pertama, di dalam Yohanes 1 ayat 1, kata pada mulanya, atau artinya dahulu. Dalam frasa pada mulanya adalah firman, berasal dari kata Yunani hen. Bentuk kata tidak sempurna yang menekankan keberadaan yang terus-menerus dalam bentuk lampau.
Ungkapan ini dapat diterjemahkan, pada mulanya firman itu ada terus menerus. Yohanes menunjukkan bahwa sejauh apapun manusia melangkah ke masa lalu, firman itu tetap ada. Yang kedua, di dalam Yohanes 8 ayat 58, meskipun Abraham hidup 2000 tahun sebelum Kristus, dia dapat berkata sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Meski Yesus lahir di Bethlehem, ia mengaku sudah ada sebelum Abraham. Sekali lagi hal ini penting untuk diperhatikan. Sebelum Abraham lahir, Kristus terus ada. Pernyataan akulah tentu saja juga merujuk kepada keilahiannya dan klaim setara dengan Yahweh. Akulah, yang mengacu pada Keluaran 3 ayat 14, di mana Allah mengidentifikasi dirinya sebagai akulah aku. Yang ketiga di dalam Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, pernyataan-pernyataan berikutnya mengacu pada Kristus. Oleh karena itu pernyataan tatamu ya Allah selama-lamanya merujuk pada kekekalan Kristus. Yang keempat kita bisa melihat dalam Kolose 1 ayat 17. Paulus menyatakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Hal ini menekankan sekali lagi kekekalan dan praeksistensi Kristus melalui penggunaan present tense. Sekarang mari kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, Mika 5 ayat 2. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Meskipun Yesus lahir di Bethlehem, namun kelahiran secara fisik itu bukanlah permulaan Kristus. Dia telah ada sejak dahulu kala. Yang kedua, di dalam Yesaya 9 ayat 6, Kristus disebut Bapa yang kekal. Ia tidak berarti Kristus adalah Bapa, karena mereka adalah dua pribadi yang berbeda dalam Tritunggal. Ini berarti bahwa Kristus juga memiliki gelar Bapa. Penunjukan ini menunjukkan keberadaan dan kekekalannya. Mari kita melihat bukti tidak langsung. Yang pertama, asal-usul Kristus yang surgawi membuktikan keberadaannya yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 13 menekankan bahwa Kristus turun dari surga. Jika Kristus turun dari surga, maka Bethlehem tidak mungkin menjadi permulaannya. Ayat ini menunjukkan dia berdiam di surga sebelum datang ke bumi. Oleh karena itu, dia kekal. Yang kedua, pekerjaan prainkarnasi Kristus membuktikan keberadaannya yang kekal. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 mengatakan bahwa Kristus menciptakan segala sesuatu. Kata segala adalah penekanan. Jika dia menciptakan segala sesuatu, maka dia pasti kekal. Yang ketiga, gelar-gelar Kristus membuktikan keberadaannya yang kekal. Mari kita lihat gelar yang pertama, Yahweh. Dalam Yohanes 12 ayat 41, Rasul mengatakan bahwa Yesaya melihat kemuliaannya, sebuah referensi kepada Kristus dalam konteksnya. Namun demikian Yohanes mengutip dari Yesaya 6 ayat 10, di mana ia dengan jelas menunjuk pada Yahweh. Kita bisa melihat dalam Yesaya 6 ayat 3 dan 5. Yohanes kemudian menyamakan Yesus dengan Yahweh, Tuhan perjanjian lama. Karena Yahweh itu kekal, maka Yesus juga kekal. Gelar yang kedua, Adonai. Dalam Matius 22 ayat 44, Kristus mengutip Mazmur 110 ayat 1. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku dan menerapkannya pada dirinya sendiri. Istilah Tuhan adalah Adonai, salah satu nama Allah dalam perjanjian lama. Maka Kristus ditunjuk sebagai Adonai, maka dia kekal, karena Tuhan itu kekal. Kemudian kita bisa melihat gelar Teofani atau malaikat Tuhan, membuktikan keberadaannya yang kekal. Teofani dapat didefinisikan sebagai berikut. Pribadi kedua dari Trinitaslah yang menampakkan diri dalam wujud manusia, yang esa dari ketiganya yang disebut Tuhan atau Yahweh. Dalam peristiwa yang dicatat dalam Kejadian 18, dianggap sebagai pribadi kedua dari Tritunggal. Mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 dan ayat 14. Perhatikan, disebut malaikat Tuhan. Di ayat ke-14 disebut Tuhan. Malaikat Tuhan dalam contoh lain berbeda, karena dari sana bisa dilihat bagaimana malaikat berbicara kepada Yahweh. Misalnya di dalam Zakaria 1 ayat 11, 3 ayat 1 sampai 2, atau kita bisa melihat dalam Kejadian 2 ayat 7. Malaikat Tuhan tidak mungkin roh atau bapa, karena baik roh maupun bapa tidak pernah dinyatakan dalam bentuk fisik. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 1 ayat 18. Malaikat Tuhan tidak lagi muncul setelah inkarnasi Kristus. Malaikat Tuhan tidak disebutkan dalam perjanjian baru. Dia berhenti muncul setelah kelahiran Kristus.
Yesaya 7 ayat 14, buatannya adalah bahwa seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Tuhan menyertai kita. Dalam 7 pemunculan dalam perjanjian lama, istilah perawan, dalam bahasa Ibrani ada almah, tidak pernah mengacu pada seorang gadis yang telah kehilangan keperawanannya. Hal ini digenapi dalam kelahiran Maher Shalal Hashbash di dalam Yesaya 8 ayat 3. Dan jauh di masa depan, hal ini digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan. Di dalam Matius 1 ayat 23 menegaskan mengenai hal ini. Mika 5 ayat 2 mengidentifikasi tempat kelahiran Kristus sebagai Bethlehem, sebuah kota kecil. Terlalu kecil untuk dicantumkan di antara kota-kota Yehuda. Lihat Yosua 15 ayat 60. Yang dibedakan dari Bethlehem di Zebulon, Yosua 19 ayat 15. Matius 2 ayat 6 menegaskan mengenai ayat ini. Lalu nubuatan mengenai kehidupan Kristus. Yesaya 40 ayat 3 mengidentifikasi Yohanes Pembaptis, sang pendahulu yang menyerukan pertobatan dan persiapan rohani karena kerajaan surga sudah dekat. Maleakhi 3 ayat 1 mengidentifikasi pendahulu Mesias sebagai seorang utusan yang akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Yesaya 61 ayat 1 menjanjikan bahwa Kristus akan diurapi oleh Roh Kudus dalam pelayanan, memberikan kuasa kepadanya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang miskin, melepaskan mereka yang berada dalam perbudakan rohani, dan memberikan penglihatan kepada orang buta. Lukas 4 ayat 18-19. Yesaya 9 ayat 1-2 juga menubuatkan bahwa Kristus akan diidentikan dengan orang-orang yang diremehkan oleh masyarakat dan dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Sedangkan pelayanan Kristus di dalam Yesaya 53 ayat 4 menggambarkan Kristus menanggung penyakit manusia yang menurut Matius digenapi dalam pelayanan Kristus di bumi ketika dia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesaya 35 ayat 5-6 dan Yesaya 61 ayat 1-2 bahwa pelayanan Kristus di bumi yaitu memberikan penglihatan kepada orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, dan memberitakan Injil. Kabar baik bagi orang miskin adalah penggenapan nubuatan Yesaya. Lalu penolakan terhadap Kristus di dalam Mazmur 118 ayat 22 menyatakan bahwa Kristus akan ditolak. Kristus yang diumpamakan sebagai batu penjuru yang menyatukan sebuah bangunan akan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Yesaya 29 ayat 13 mengatakan bahwa orang-orang akan mengakui Kristus di bibir tetapi bukan dengan ketaatan yang tulus. Di dalam Zakaria 13 ayat 7 menyatakan bahwa Kristus akan ditinggalkan oleh semua sahabatnya pada saat yang genting. Bahkan dalam para nabi perjanjian lama menubuatkan bahwa Kristus akan dijual seharga 30 keping perak. Kita bisa melihat dalam Matius 27 ayat 9-10. Nubuatan mengenai kematian Kristus. Di dalam Mazmur 22 menggunakan banyak ungkapan puitis untuk menggambarkan dengan jelas betapa hebatnya penderitaan Tuhan. Perumpamaan ini benar-benar terjadi ketika Yesus menderita di tangan musuh-musuhnya. Mari kita melihat ayat ke-7. Menggambarkan orang-orang yang lewat mengejek dia. Itu dapat dilihat dalam Matius 27 ayat 39. Kemudian ayat 8 dari Mazmur 22 menubuatkan perkataan sebenarnya dari orang-orang yang melontarkan hinaan kepadanya. Ditegaskan di dalam Matius 27 ayat 43. Kemudian ayat ke-16 dari Mazmur 22 menubuatkan penindikan tangan dan kaki Kristus. Ditegaskan di dalam Yohanes 20 ayat 25. Ayat 17 dari Mazmur 22 menunjukkan bahwa tidak ada satupun tulang Kristus yang akan dipatahkan. Hal ini ditegaskan di dalam Yohanes 19 ayat 33-36. Kemudian di dalam Mazmur 22 ayat 18 menubuatkan para prajurit berjudi demi pakaian Kristus. Ditegaskan juga di dalam Yohanes 19 ayat 24. Kemudian ayat ke-24 dari Mazmur 22 menubuatkan doa Kristus kepada Bapa mengenai kematiannya yang akan datang. Kematian yang kejam. Yesaya 52 dan 53 juga menggambarkan penderitaan Kristus di masa depan. Yesaya 52 ayat 14 menggambarkan penodaan Kristus sebagai akibat dari pencambukannya. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 19 ayat 1. Kemudian Yesaya 53 ayat 5 menubuatkan kematian Kristus yang penuh pencambukan dan kekerasan. Yesaya 53 ayat 7 menubuatkan Mesias sebagai anak domba, diam dan taat dalam perjalanan menuju kematian. Kita bisa juga melihat ini dalam Yohanes 1 ayat 29. Lalu apakah nubuatan mengenai pemerintahan Kristus? Banyak ayat dalam perjanjian lama yang merujuk pada pemerintahan milenium Kristus di masa depan di bumi. Mazmur 2 menggambarkan pelantikan Kristus sebagai raja di Yerusalem yang memerintah bangsa-bangsa di dunia. Mazmur 24 ayat 7-10 menggambarkan kembalinya raja yang menang dengan penuh kemenangan memasuki Yerusalem untuk memerintah.
Yesaya 9 ayat 6-7 menggambarkan Kristus sebagai putra dalam pemerintahannya. Yesaya 11 menunjukkan bahwa pemerintahan Kristus akan menjadi pemerintahan yang adil, pemerintahan yang damai, dan pemerintahan atas pemulihan Israel dan bangsa-bangsa di dunia. Yesaya 24 ayat 23 menubuatkan pemerintahan Kristus akan terjadi di Yerusalem. Yesaya 35 ayat 1-10 menekankan berkat-berkat dari tanah dan bangsa yang dipulihkan dalam kerajaan Mesias. Di dalam Daniel 7 ayat 13-14 menekankan pemerintahan Kristus akan berkuasa atas semua orang dan bangsa. Zakaria 14 ayat 9-21 menubuatkan kehancuran musuh-musuh Israel dan pemerintahan Kristus atas bangsa-bangsa di dunia. Mari kita melihat arti dari inkarnasi. Kata inkarnasi berarti dalam daging dan menunjukkan tindakan yang melaluinya anak Allah yang kekal mengambil sifat tambahan kemanusiaan melalui kelahiran dari seorang perawan. Hasilnya adalah bahwa Kristus tetap menjadi keilahian yang tak bercacat untuk selama-lamanya, yang telah dimilikinya sejak kekekalan. Namun dia juga memiliki kemanusiaan sejati dan tidak berdosa dalam satu pribadi selamanya. Ada dua silsilah yang menggambarkan inkarnasi Kristus. Di dalam Matius dan juga Lukas, ada banyak diskusi dan kontroversi mengenai hubungan kedua silsilah ini. Satu hal yang perlu diperhatikan, kedua silsilah ini menelusuri Yesus sampai ke Daud, dan demikian menekankan klaim sahnya sebagai pewaris tahta Daud. Matius menggambarkan garis keturunan Yusuf, dan karena ahli waris menyatakan klaimnya melalui ayah, maka hak Yesus atas tahta Daud datang melalui Yusuf, ayah angkatnya. Lukas mengutip keturunan Yesus melalui Maria ke Adam, menghubungkan Kristus dengan keturunan perempuan yang diramalkan. Kelahiran dari perawan adalah sarana terjadinya inkarnasi dan menjamin ketidakberdosaan anak Allah. Oleh karena itu, kelahiran dari perawan sangatlah penting. Dalam Yesaya 7 ayat 14 menubuatkan kelahiran dari seorang perawan, dan Matius 1 ayat 23 memberikan kejelasan yang menunjukkan penggenapannya dalam kelahiran Kristus. Matius 1 ayat 23 mengidentifikasi Maria sebagai perawan, dalam bahasa Yunani Parthenos yang secara jelas berarti perawan. Teks Matius dan Lukas keduanya dengan jelas mengajarkan tentang kelahiran dari perawan. Matius 1 ayat 18 menekankan Maria hamil sebelum dia dan Yusuf hidup bersama. Terlebih lagi, ayat yang sama menunjukkan kehamilannya disebabkan oleh Roh Kudus. Matius 1 ayat 22-23 menekankan bahwa kelahiran Kristus merupakan penggenapan nubuatan kelahiran dari perawan di dalam Yesaya 7 ayat 14. Matius 1 ayat 25 menekankan bahwa Maria tetap perawan sampai kelahiran Kristus. Lukas 1 ayat 34 menyebutkan bahwa Maria belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Sedangkan pada Lukas 1 ayat 35, malaikat menjelaskan kepada Maria bahwa kehamilannya disebabkan oleh Roh Kudus. Arti kemanusiaan Kristus. Doktrin kemanusiaan Kristus sama pentingnya dengan doktrin ketuhanan Kristus. Yesus harus menjadi seorang manusia jika dia ingin mewakili umat manusia yang telah jatuh. Pertama, Yohanes ditulis untuk menghilangkan kesalahan doktrinal yang menyangkal kemanusiaan sejati Kristus. Kita bisa melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2. Jika Yesus bukan manusia sungguhan, maka kematian di kayu salib hanyalah ilusi. Dia harus menjadi manusia sejati untuk mati demi kemanusiaan. Kitab suci mengajarkan kemanusiaan Yesus yang sejati. Namun hal-hal tersebut juga menunjukkan bahwa dia tidak memiliki sifat manusia yang berdosa. Kelahiran dari perawan adalah doktrin yang penting dan alkitabiah. Hal ini perlu dilakukan jika Kristus tidak berdosa. Jika dia dilahirkan oleh Yusuf, dia akan memiliki sifat dosa. Ada banyak bukti dalam Injil yang menegaskan kelahiran Kristus dari seorang perawan. Dalam Matius 1 ayat 2-15 merasa oleh siapa Yesus dilahirkan bersifat pasif dan menekankan bahwa berbeda dengan semua pria sebelumnya yang menjadi ayah dan putra-putra mereka. Yusuf tidak memperanakan Yesus. Dia memiliki tubuh sejati dari daging dan darah. Tubuh Yesus sama seperti tubuh manusia lain, kecuali dalam hal kualitas-kualitas yang diakibatkan oleh dosa dan kegagalan manusia. Di dalam Lukas, itu menggambarkan kehamilan Maria dan kelahiran anak Yesus yang menegaskan kemanusiaan juru selamat yang sejati. Yesus bukanlah hantu seperti yang diajarkan oleh para penganut doketisme. Di kemudian hari dia dapat dikenali sebagai seorang Yahudi dan sebagai tukang kayu yang mempunyai saudara laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya dia sangat menderita dalam tubuh manusianya. Dia mengalami kepedihan karena penderaan, kengerian penyaliban,
Dan di kayu salib ia haus sebagai manusia. Unsur-unsur ini menekankan kemanusiaannya yang sejati. Yesus juga mengalami perkembangan normal. Di dalam Lukas ayat 52 menggambarkan perkembangan Yesus dalam 4 bidang. Dalam mental, fisik, spiritual, dan sosial. Dia terus mengembangkan pengetahuannya tentang segala sesuatu. Dia bertumbuh dalam tubuh fisiknya. Tapi Yesus mengalami perkembangan yang normal. Dia berkembang dalam kesadaran spiritualnya. Tentu saja tidak ada interaksi dengan dosa. Karena dia tidak berdosa sejak lahir sampai mati. Dia berkembang dalam hubungan sosialnya. Perkembangannya dalam 4 bidang ini sempurna. Di setiap tahap dia sempurna. Dia memiliki jiwa dan roh manusia. Yesus adalah manusia seutuhnya, mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Sebelum penyaliban, jiwa Yesus gelisah menjelang penyaliban. Ada kesadaran diri bahwa dia harus menanggung dosa manusia. Dan Yesus sangat terharu dengan prospek tersebut. Di dalam Yohanes 11 ayat 33 menggambarkan dengan kata-kata yang paling kuat emosi yang Yesus rasakan dalam roh kemanusiaannya pada saat kematian sahabatnya Lazarus. Yesus juga memiliki ciri-ciri manusia. Ketika ia berpuasa di padang gurun, ia menjadi lapar. Ketika dia dan para murid berjalan melalui Samaria, dia menjadi lelah dan berhenti di sumur untuk beristirahat. Dia haus karena perjalanan seharian dalam cuaca panas. Yesus juga mengalami emosi manusia. Ia mengalami kesedihan dan menangisi kota Yerusalem. Yesus juga memiliki nama manusia. Dia disebut anak Daud, yang menunjukkan bahwa dia adalah keturunan Raja Daud. Dia juga disebut Yesus, setara dengan nama perjanjian lama Yosua, yang berarti Yahweh menyelamatkan. Dia disebut sebagai manusia. Suatu hari di masa depan ketika dunia akan dihakimi oleh seorang manusia, kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Sebagai manusia, Yesus juga menjadi perantara antara Allah dan manusia. Lalu apa arti ketuhanan Kristus? Dalam 200 tahun terakhir, teologi liberal dengan penuh semangat menyatakan penolakan terhadap keilahian Kristus. Mengingat besarnya klaim yang dibuat oleh Kristus, mustahil untuk menyebut dia sebagai guru yang baik. Dia mengaku lebih dari seorang guru. Menegaskan bahwa Kristus adalah Allah bukan berarti menyatakan bahwa ia seperti Allah. Kristus benar-benar setara dengan Bapa dalam pribadi dan pekerjaannya. Kristus adalah keilahian yang tidak berkurang. Ketika kita mengomentari frasa Kristus ada dalam rupa Allah. Dalam Filipi 2 ayat 6, ia dinyatakan dengan cara yang paling jelas sebagai Allah yang memiliki kepenuhan sifat-sifat yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Mari kita lihat pentingnya keilahian Kristus. Serangan terhadap ketuhanan Yesus Kristus adalah serangan terhadap landasan agama Kristen. Inti dari kepercayaan ortodoks adalah pengakuan bahwa Kristus mati sebagai kematian pengganti untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia yang hilang. Jika Yesus hanya seorang manusia, dia tidak mungkin mati untuk menyelamatkan dunia. Namun karena keilahiannya, kematiannya memiliki nilai yang tak terhingga sehingga dia dapat mati demi seluruh dunia. Mari kita melihat namanya. Yang pertama, Tuhan. Dalam Ibrani 1 ayat 8 dan seterusnya, penulis menyatakan keunggulan Kristus dibandingkan malaikat. Setelah melihat Kristus yang bangkit dengan luka-lukanya, Thomas mengaku, Tuhanku dan Allahku. Berapa orang yang menolak keilahian Kristus dengan luar biasa menyatakan bahwa pernyataan Thomas adalah sebuah ledakan kata-kata kotor. Lalu dalam perdebatan Kristus dengan orang-orang Farisi, ia menunjukkan bahwa Mesias lebih besar dari sekedar keturunan Daud. Ia mengingatkan mereka bahwa Daud sendiri menyebut Mesias, Tuanku, di dalam Matius 22 ayat 44. Dalam Roma 10 ayat 9-13, Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dalam ayat 9 ia menekankan bahwa pengakuan terhadap Yesus sebagai Tuhan, Tuhanlah yang menghasilkan keselamatan. Dalam ayat 13 Paulus mengutip Yoel 2 ayat 32 yang rujukannya berkaitan dengan Tuhan. Namun Paulus menerapkannya pada Yesus dan menegaskan kesetaraan Kristus dengan Yahweh dalam perjanjian lama. Dalam Ibrani 1 ayat 10 penulis menerapkan Mazmur 102 ayat 25 pada Kristus dengan menyebut dia Tuhan. Lalu Yesus juga disebut sebagai anak Tuhan. Yesus mengaku sebagai anak Allah dalam beberapa kesempatan. Namun Kristus ini sering disalahpahami. Ada yang berpendapat bahwa ini berarti anak lebih rendah daripada Bapa. Akan tetapi orang-orang Yahudi memahami pernyataan yang dibuat oleh Kristus dengan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Mari kita melihat atribut Kristus. Pertama, abadi. Yohanes 1 ayat 1 menegaskan kekekalan Kristus.
Kemudian ada di mana-mana. Dalam Matius 28 ayat 20, Kristus berjanji kepada murid-muridnya, "Aku menyertai kamu senantiasa." Menyadari bahwa Kristus memiliki kodrat manusiawi dan juga kodrat ilahi, maka harus dinyatakan bahwa dalam kemanusiaannya ia bertempat di surga, namun dalam keilahiannya ia maha hadir. Berdiamnya Kristus dalam diri setiap orang beriman menuntut bahwa ia maha hadir. Kemudian maha tahu. Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Ia mengetahui tentang kematiannya dan murid-murid mengakui hal itu. Kemudian ia maha kuasa. Yesus mempunyai kuasa atas langit dan bumi. Ia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Kemudian ia tidak berubah. Kristus tidak berubah. Dia selamanya sama. Ini adalah sifat keilahian. Kemudian kehidupan. Semua ciptaan manusia, hewan, tumbuhan hidup karena mereka telah diberi kehidupan oleh Kristus. Tetapi Kristus tidak diberikan kehidupan karena ia adalah kehidupan itu sendiri. Lalu apa yang menjadi pekerjaan Kristus? Pertama, ia pencipta. Yohanes menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa diciptakannya Kristus. Kemudian, pemelihara. Kolose 1 ayat 17 mengajarkan bahwa Kristus adalah kekuatan pemersatu alam semesta. Ketiga, pengampun dosa. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Fakta bahwa Yesus mengampuni dosa menunjukkan keilahiannya. Keempat, melakukan mujizat. Mujizat Kristus merupakan bukti keilahiannya. Yesus menerima penyembahan dari manusia yang merupakan bukti kuat akan keilahiannya. Dalam Yohanes 5 ayat 23, Yesus berkata bahwa dia harus dihormati dan dihormati sama seperti manusia menghormati Bapa. Jika Yesus bukan Tuhan, pernyataan ini akan sangat menghujat. Dalam 2 Korintus 13 ayat 14, berkat Allah Tritunggal diberikan kepada orang percaya. Mazmur 8 ayat 2, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Kita bisa melihat dalam Matius 21 ayat 16. Mazmur 8 ditujukan kepada Yahweh dan menggambarkan penyembahan yang diberikan kepadanya. Yesus menerapkan penyembahan yang sama pada dirinya sendiri. Yohanes 9 ayat 38. Bahwa Yesus tidak menolak penyembahan manusia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 18, Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan dan memuliakan dia. Kemudian mengacu pada Shekinah, Tuhan, dan hanya berkaitan dengan keilahian. Dalam Filipi 2 ayat 10, Paulus membayangkan masa depan di mana seluruh bumi dan surga akan menyembah Kristus. Tuhan Yesus memberkati.